Kita juga mengaku bahwa Muhammad adalah Nabi kita. Kita mengaku cinta kepada Muhammad SAW, tapi kemudian kita tidak mengikuti sunnah. Malah setiap hari kita berselawat. Kalau ada yang mengatakan bahwa dengan selawat kepada Nabi SAW kita akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat, kita akan mendapatkan syafaat di akhirat, sementara kita tidak melaksanakan sunnah. Ini sebuah paradoks juga. Kita menyatakan cinta kepada Muhammad SAW, tapi kita tidak mencintai sunnahnya. Kita tidak mencintai salat berjamaah. Kita tidak mencintai berbagi sesama. Kita tidak mencintai ukhuwah Islamiyah. Kita mengatakan kita cinta Rasulullah SAW, kita cinta Muhammad, tapi kita tidak mencintai sunnahnya. Kita cuma berselawat dalam arti verbal, tapi kita berselawat dalam arti sikap dan perilaku kita. Ini termasuk juga merupakan paradoks yang barangkali mungkin juga sesuatu yang mungkin ini perlu kita kurangi. Bagaimana kita agar jangan terlalu banyak kontradiksi dalam diri kita. Kita juga mengatakan bahwa kita ini ingin masuk surga. Kita ingin masuk surga. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha untuk melakukan amal-amalan yang bisa membawa kita ke surga, yang masuk kita surga? Jangan-jangan keinginan kita masuk surga hanya ucapan, tapi kemudian kita tidak ikuti dengan amalan kita. Kita tidak berusaha untuk melakukan hal-hal yang dapat memasukkan ke surga Allah Ta'ala. Malah sebaliknya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan kita masuk neraka. Padahal kita ditanya, apakah Anda ingin masuk surga? Semua kita bilang kita masuk surga. Tapi kita belum lagi melakukan hal yang membuatkan kita, menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga begitu. Kalau ditanya kepada kita mau tidak masuk neraka, tidak ada yang mau. Jangan kita satu hari, jangan kita satu tahun, atau kekal dalamnya 1 jam saja, 1 saat saja, kita tidak berani masuk neraka. Tapi kemudian, kenapa orang masih banyak melakukan perbuatan menyebabkan dia masuk neraka Allah SWT? Dia mengambil barang lain, dia korupsi, dia melakukan hal-hal yang kemudian memungkinkan dia masuk neraka Allah SWT. Ini yang kemudian kita katakan sebagai paradoks. Banyak paradoks di diri kita yang barangkali kita perlu kurangi ke depan sebagai parameter untuk introspeksi diri kita. Bagaimana kita ke depan kalau kita ingin husnul khatimah, ingin mendapatkan akhir kehidupan yang terbaik, tentu kita akan harus melakukan introspeksi. Seperti Allah katakan bahwa kita semakin dekat kita kepada hari penentu kita, semakin panjang usia kita, semakin sedikit kesempatan yang tinggal untuk kita. Mari kita manfaatkan kesempatan yang sedikit untuk benar-benar bagaimana kita mengurangi paradoksi, mengurangi kontradiksi atau ucapan dengan hati kita, atau kita ucapkan apa yang kita lakukan. Kita ingin untuk menjadi husnul khatimah. Kita tidak mungkin husnul khatimah ketika kita tidak hidup secara Islam. Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati sebelum kamu muslim. Al-Baghawi dalam tafsirnya mengatakan, orang yang ingin mati sebelum adalah orang yang hidupnya sudah Islam. Man asya ala syai' mata ala. Barang siapa yang hidup atas sesuatu dia akan mati atas sesuatu. Kalau dia ingin hidup sejak mati secara Islam, dia harus hidup secara Islam. Islam bukanlah hanya sekedar doa-doa dari ritual ibadah. Islam adalah pola hidup, cara hidup kita, baik pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Islam bukan hanya sekedar mengatur sebagai kehidupan kita. Islam sumur. Islam syamilun ala kulli wal basiyah. Kita perlu mengetahui seberapa jauh kita sudah amalkan Islam kehidupan kita sebagai bangsa wayus, sebagai aturan pakai. Tidak hanya sekedar pengakuan kita beragama, tapi ternyata kehidupan kita belum lagi seperti apa yang diatur oleh Islam. Oleh karena itu sidang Jumat insyaallah Allah Taala
Mari kita manfaatkan waktu kita yang masih sedikit ini, kita tidak tahu. Kalau saya hari ini sudah umur 75 tahun, barangkali mungkin tinggal beberapa hari lagi. Bapak-bapak sekalian yang barangkali masih muda, jangan gambling dengan waktu. Oh, saya ini masih umur 20 tahun, masih ada 20 tahun, belum tentu. Karena ajal tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Ketika ajal datang oleh sakit, insya Allah tergumun. Dia tidak bisa diminta, ditaklukkan, dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu, sudah Jumatnya insya Allah, mumpung Allah masih berikan kesempatan bagi kita. Kita masih berada pada awal tahun 2005. Mari kita mulai kehidupan yang lebih baik. Kita usahakan hari ini kita lebih baik daripada hari yang lalu. Salah satu trik yang sangat luar biasa, beribadahlah, sholatlah Anda, hiduplah Anda hari ini seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda. Beribadahlah Anda, sholatlah Anda, sholatlah sholat terakhir Anda. Kalau kita sudah begitu sekalian, insya Allah mungkin kita tidak lagi akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita akan diazab Allah sampai secara kekal nanti di akhirat. Kita memang tidak tahu kapan kita mau mati. Tidak ada mati mendadak ada, tapi tua mendadak ada. Allah tidak pernah menjadikan tua mendadak. Hari malam ini sebelum tidur kita masih muda, besok tua ada, tapi mendadak, mati mendadak seringkali. Sering nggak mati mendadak. Oleh karena itu mari kita semua siapkan diri, mutu qabla anta mutu. Siapkan diri mati sebelum mati. Kalau kita ingin husnul khatimah, hiduplah Islam. Insya Allah Anda dijamin untuk husnul kepada Allah SWT, akan masukkan kita semua ke surga Allah SWT. Faqad bil absar la'allakum turhamun.